Yang sedang promil ataupun program hamil, ya saya doakan cepat segera diberi momongan dan tetap semangat, usaha terus, jangan lupa berdoa, ya jangan sedih, jangan sampai stres, ya kalau stres ya ini bisa susah. Kemudian yang harus diperhatikan makanan karena berperan penting ya jika kamu ingin cepat hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu diketahui ada beberapa makanan yang mendukung program hamil ataupun promil. Ada juga makanan yang menghambat program hamil. Jadi bisa mengganggu kesuburan pada wanita ataupun pria. Ya, sebaiknya ini jadikan pantangan ya agar cepat hamil. Yang pertama, makanan mentah. Jadi wanita yang sedang melakukan program hamil, ya sebaiknya hindari makanan mentah seperti sushi, tiram, ya ataupun daging yang kurang matang sempurna ataupun makan telur setengah matang, telur mentah, ini sebaiknya dihindari. Karena mengkonsumsi daging ataupun makanan mentah ini bisa meningkatkan risiko bakteri yang berbahaya. Misalkan listeria yang menyebabkan penyakit listeriosis. Selain menurunkan peluang untuk hamil, ya penyakit ini juga meningkatkan risiko keguguran, kemudian kelahiran yang prematur dan bayi lahir mati ataupun stillbirth. Yang kedua, ikan tinggi merkuri. Nah, makan ikan kan ini memang baik ya karena kandungan nutrisi, gizi yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak semua ikan baik untuk dikonsumsi ya, apalagi yang sedang program hamil ataupun promil. Nah, beberapa jenis ikan memiliki kadar merkuri yang tinggi ya daripada ikan lainnya, misalkan ikan todak, ya, ikan hiu, ikan tuna mata besar ya. Paparan merkuri ini dalam kadar yang tinggi lama-lama bisa merusak DNA sperma. Kemudian ini juga bisa menyebabkan kelainan pada bentuk ya pergerakan sperma. Jadi kurang lincah, kurang gesit. Ya, kemudian kalau pada wanita, merkuri ini ya kalau seandainya di dalam tubuh tinggi, ini bisa mengganggu ya ataupun menimbulkan gangguan menstruasi. Akhirnya apa? Sulit hamil. Yang ketiga, daging olahan. Daging olahan ya ini mudah sekali kita jumpai ya di supermarket. Ya, ini kalau seandainya di supermarket tuh banyak sekali pilihan mereknya. Ya, jadi daging olahan misalkan sosis ya ataupun daging ham, ya daging burger, bacon, ya kalau seandainya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ataupun besar, sering gitu ya. Ini meningkatkan gangguan kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Karena kandungan pengawet, kemudian zat yang ditambahkan di daging olahan tersebut. Ya, jadi kalau seandainya mengkonsumsi daging olahan, ya lebih baik konsumsi ikan ya, tapi jangan ikan yang tadi. Yang keempat, lemak trans. Nah, jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak trans ataupun yang kaya lemak trans, ya ini secara berlebihan itu dampaknya buruk bagi kesehatan. Meningkatkan kolesterol jahat, ya menurunkan kolesterol baik, akhirnya beresiko kena penyakit jantung. Nah, kemudian kalau wanita yang sedang mencoba hamil, lemak trans ini bisa meningkatkan ya gangguan ovulasi ya. Jadi gangguan sel telur ya ini bisa terganggu. Indung telur bisa terganggu. Jadi apa? Menyebabkan masalah kesuburan akhirnya. Nah, lemak trans ya ini ditemukan pada makanan cepat saji, ya kentang goreng, ya junk food. Ya akhirnya ini gagal lah ya untuk mendukung program kehamilan. Kalau kamu lagi promil, jauhi makanan ini. Kelima, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ya sesuai namanya, ya dia mudah dicerna karena sederhana ya. Jenis makanan ini punya indeks glikemik yang tinggi, artinya bisa bikin gula darah ini melonjak naik dengan cepat. Ya, karbohidrat sederhana ini seperti nasi putih, roti tawar putih, ya pasta putih ya. Ini bisa mengganggu kesuburan kalau seandainya dikonsumsi berlebihan. Jadi ada penelitian mengatakan gini ya, kalau seandainya sering mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, kemudian ya rendah serat, ya tinggi gula, ini akhirnya bisa menurunkan peluang hamil pada wanita. Yang keenam, makanan dan minuman dalam kemasan. Nah, jadi makanan kemasan ataupun minuman kemasan pun ya ini termasuk pantangan ya kalau kamu lagi promil ya, ini bisa mengganggu program hamil kamu. Nah, karena selain dari bahan-bahan yang ditambahkan di dalam makanan kemasan, ya kemudian minuman kemasan tadi, ya ada misalkan pengawet, ya gula, garam, ya kemudian yang mengandung bahan kimia, ya yang disebut dengan BPA ya dari
ya wadahnya tadi ataupun dari kemasannya tadi, ya dari plastik kah dia atau dia dari kaleng aluminium, ya ini bisa mengganggu kesuburan pada wanita. Kok bisa? Ya bisa ya, karena dia nanti bisa mempengaruhi jumlah sel telur yang sehat. Kemudian zat kimia ini juga berpengaruh terhadap sel telur yang dibuahi ya. Untuk menempel dinding rahim ini juga dia akan kurang bagus. Nah, sedangkan pada pria kalau terpapar BPA ini berisiko 3-4 kali dia memiliki sel sperma yang kualitasnya ini kurang bagus ya. Kelincahannya kurang, jumlahnya juga kurang, ya gesit pergerakannya juga kurang, ya seperti itu. Yang ketujuh, minuman beralkohol. Nah, siapa di sini yang suka minum alkohol tapi lagi promil ya, ini jadi pantangan. Kenapa? Konsumsi alkohol ya ini bisa menurunkan peluang wanita ini untuk hamil. Ya bisa menurunkan kemampuan sel telur itu untuk dibuahi sperma. Apalagi dikonsumsi ya saat sedang menstruasi. Kemudian konsumsi minuman alkohol secara berlebihan ini menurunkan kualitas ya sel sperma, libido, ya fungsi seksual pada pria. Selain menghindari pantangan makanan dan minuman agar cepat hamil, ya jangan lupa ya pola hidup sehatnya dijalankan. Ya ini supaya meningkatkan peluang kehamilan. Nah, boleh konsumsi suplemen vitamin untuk program hamil, ini boleh. Apa aja nih, Dok? Asam folat ya. Ini bisa meningkatkan sel telur yang berkualitas, kemudian sel sperma yang berkualitas ya untuk mendukung pembuahan ataupun program hamil. Konsumsi makanan dan minuman tersebut ya bisa mengganggu kesuburan baik wanita maupun pria. Jadi yang sedang promil ya sebaiknya hindari pantangan ini. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.